Halo semua, bagi teman-teman yang sedang mendengar dan melihat video ini, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang baru berkunjung di channel ini, perkenalkan nama saya Vicky, profesi saya sebagai advokat dan konsultan hukum. Channel Dongeng Hukum ini saya buat untuk edukasi dan membahas permasalahan hukum yang biasa terjadi di masyarakat. Di channel ini Anda bisa curhat, konsultasi, bertanya apapun soal permasalahan hukum yang kalian sedang hadapi. Video kali ini adalah segmen Cumamu, curhatin masalah kamu, di mana segmen ini untuk menjawab curhatan atau pertanyaan dari teman-teman yang bertanya kepada saya. Pertanyaan yang masuk di episode 5 Cumamu kali ini, pertanyaan dari seseorang yang mempunyai usaha di bidang fashion atau jual pakaian. Pertanyaannya adalah, Bang Vicky, saya menjual pakaian dengan brand-brand terkenal, tetapi produk tersebut adalah barang KW. Produk yang saya jual saya dapatkan dari salah satu pasar grosir di daerah saya. Lalu yang saya tanyakan, jika barang yang saya beli untuk dijual kembali adalah barang KW, apa itu termasuk perbuatan yang dilarang hukum? Saya jelaskan dahulu apa itu merek. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, definisi merek adalah sebagai berikut. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Selanjutnya, definisi tentang merek terkenal dapat dilihat pada penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf B Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan. Lalu saya bahas tentang pelanggaran merek. Berhubungan dengan pertanyaan, maka Anda perlu memperhatikan adanya ketentuan pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut. Setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan atau jasa dan atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Adapun bunyi pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tentang pelanggaran merek yang dimaksud yaitu ayat 1, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ayat 2, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ayat 3, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, yang jenis barang yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sesuai penjelasan di atas, bagi kalian yang masih menjual barang produk KW, saya tidak menyarankan kalian untuk memperdagangkan barang tiruan yang menggunakan merek terkenal tersebut, karena dapat dikategorikan pelanggaran Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang memuat sanksi pidana. Memperdagangkan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui
bahwa barang dan atau jasa dan atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana merupakan suatu tindak pidana. Oke, demikian jawaban dari pertanyaan ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan. Semoga video ini menjadi solusi untuk orang yang sudah bertanya dan untuk para penonton video ini. Jika teman-teman atau ada orang terdekat kalian yang mengalami permasalahan hukum, silahkan tanyakan saja melalui DM saya di Instagram atau komentar di video ini. Selagi bisa dijawab, pasti saya akan jawab. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di curhatan selanjutnya.